أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من يزل قبول وتمك الرسول ومعمول إلى حضرة الشفينا وحبيبنا رسول صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ما نوى به سلفنا الصالح وعلى ما نوى به شيخنا حسن إلى مصنف هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم عن المسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه وأسراره وبركاته في الدارين آمين. Rukun wudu 6. Pertama, niat. Niat mengerjakan fardu wudu. Waktu membasuh satu suku dari muka. Seperti sahajaku berwudu karena Allah Ta'ala, atau sahajaku mengangkatkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Lafaz niatnya nawaitul wudu'a fardhan lillahi ta'ala, atau nawaitu raf'al hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Nah, ini yang pertama daripada rukun wudu. Yang namanya rukun mesti kita laksanakan. Yang namanya rukun mesti disempurnakan. Yang namanya rukun kada boleh ditinggal. Apabila ditinggal salah satu daripada rukun, yaitu rukun wudu ini, maka wudunya kada sah. Nah, yang pertama daripada rukun wudu yang 6, yaitu pertama niat. Niat kita berwudu itu pada ketika kita mula-mula membasuh satu suku dari muka kita. Artinya banyu yang kita tanai di tangan lalu kita basuhkan ke muka. Nah, ketika banyu itu mengenai muka kita, di situ kita sadar
Artinya di situ kita meniatkan wudu itu. Nah, di situ ma'andak niat. Jadi kita ini waktu banyu itu sampai ke muka kita atau ke satu suku dari muka kita, maka kita bujur-bujur ma'andak niat ketika itu. Karena bilinya salah niat, maka nilainya itu kada wudu nilainya. Nah, bisa aja mungkin membasuh muha aja, atau bahasanya itu batimpungas saja. Nah, itu. Nah, kemudian kenapa jadi ada niat waktu kita membasuh muka itu? Karena niat itu membedakan antara ibadat dengan gawian adat. Nah, itu. Kalau gawian adat bisa aja kita ini muha rasa panas misalnya kan. Nah, lalu kita batimpungas. Nah, itu adat karena. Atau muha rasa karing misalnya. Lalu kita mencucurakan atau menguboyakan banyu ke muha kita. Nah, itu adalah gawian adat karena. Nah, adapun kalau ibadah yaitu wudu, nah, maka di dalamnya itu mesti wajib diandaki niat. Apa niatnya? Nah, waktu banyu itu sampai di salah satu suku muka kita, di situ kita sadar. Sadarnya apa? Sahajaku berwudu fardu karena Allah Ta'ala. Nah, ini sadarnya. Nah, imbi'asun nafsi. Artinya sadar hati kita ini banyu ketika ke muka itu apa? Nah, itu. Jadi kalau niat kita banyu itu ke muka, niat kita berwudu, maka nilainya wudu. Nah, maka sah wudu kita. Nah, itu. Nah, adapun lapas niatnya, nah lapas niat ini sunat dibaca. Jadi lapas niatnya ini sunat dibaca. Kenapa jadi lapas niat itu dibaca? Talapus bin niat. Karena supaya menguatakan, ya kan? Menguatakan niat kita, tujuan kita tadi di dalam hati niat tadi. Supaya menguatakan. Nah, apa lapas niatnya? Nawaitul wudu'a fardhol lillahi ta'ala. Nah, ini lapas niat ngarannya. Sunat dibaca, dapat pahala kita. Atau apa lagi? Nawaitu raf'al hadasil asghari fardhol lillahi ta'ala. Nah, itu artinya apa? Sahajaku mengangkatkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Nah, karena orang nang kada berwudu semalam adalah dinamakan berhadas kecil. Nah, itu. Baik kita itu umpama sebelum sholat atau kada hendak sholat, di luar sholat misalnya. Nah, maka kita itu selama kita kada berwudu, maka kita itu dinamakan berhadas kecil. Nah, oleh karena itu ya kah ulun apa ngarannya mahimbau bagus bagi kita untuk dawamul wudu.
untuk senantiasa istiqomahkan wudu, untuk mendawamakan wudu kita. Nah, terkhusus semalam apa? Hendak guring. Nah, kemudian apa lagi? Hendak tulak-tulak kemana misalnya. Nah, kita itu berwudu. Nah, itu pertama, rukun wudu. Kedua, membasuh muka. Nah, batas muka yang wajib dibasuh mulai tempat kebiasaan tumbuh rambut kepala sampai bawah dagu. Dan lebarnya antara pasak telinga kiri dan kanan. Nah, jadi kita berwudu, ya kah? Jadi berwudu ini kita mulai batas muka kita ini adalah yang wajib dibasuh mulai tempat kebiasaan tumbuh rambut kepala. Nah, jadi banyu itu, ya kah, banyu kita tanai di keran. Nah, banyu ini kita cucurkan itu mulai apa? Mulai batasnya muka itu yang wajib dibasuh mulai tempat kebiasaan tumbuh rambut. Jadi banyu itu di sini. Nah, sini. Nah, di sekitaran apa? Sini, nah, di atas pada dahi. Nah, ini dahi kan? Nah, ini kebiasaan tumbuh rambut di sini. Nah, jadi banyu ini kita, nah, banyu. Nah, mulai atas sini kita. Jangan banyu itu, ya kah, batapak di muha kene. Nah, walaupun kada apa-apa. Nah, ya kah? Cuman nang pasnya itu apa? Mulai muka itu kebiasaan tumbuh rambut kepala. Nah, itu. Sampai apa? Bawah dagu. Nah, sampai bawah dagu. Nah, ini di bawah dagu. Ini dagu kan? Nah, bawahnya sini. Nah, di sini. Nah, jadi batas muka kita itu, ya kah, sampai bawah dagu. Nah, jadi mulai kebiasaan tumbuh rambut, walaupun kepalanya ini longor, berambut, bersulah lah. Nah, tetap aja di sini juga. Nah, tetap di sini juga. Nah, sampai bawah dagu. Nah, ini bawah dagu sini. Nah. Dan lebarnya itu, nah, lebarnya muka itu basuhannya antara pasak telinga kiri dan kanan. Nah, ini jadi telinga kita ini ada pasaknya. Nah, nang betikil di muka ini, nah. Nah, ini bersebelahan ada. Nah, jadi kita berwudu itu, nah, kayak ini. Nah, nah, jadi ini tali tangan kita ini tangan kita, nah. Nah, tangan kita ini melebar sampai pasak talinya sini. Nah, termasuk juga apa? Wihang. Ini wihang kita ini masuk. Nah, sampai bawah dagu.
Jadi bilinya orang berwudu sampai di bawah-bawah bibir sini aja, berarti kada sah wudunya. Nah, kenapa? Karena basuhan mukanya itu kada sempurna. Nah, jadi ngatakan bilinya berwudu, ya kah? Jangan di bawah bibir sini aja. Nah, atau mempas di dagu sini. Nah, nang pasnya itu apa? Mulai kebiasaan tumbuh rambut di atas pada dahi sini sampai pasak telinga ini sampai bawah dagu. Nah, itu ngatakan wudu tuh. Nah, ini adalah cara basuhan atau mensuciakan nang zahir. Nah, artinya apa? Supaya basuhan di muka kita ini, ya kah? Artinya suci dan nih muka kita nih. Nah, suci muka kita. Nah, kemudian kata Imam Ghazali, kalau wudhu kita ini ingin sempurna zahir dan batin, dan supaya bersihnya itu, sucinya itu zahir batin. Nah, kalau kita membasuh muka aja dari kebiasaan tumbuh rambut sampai pasak telinga, kemudian wihang kita, kemudian sampai bawah dagu, ya kah? Basuhannya sempurna. Nah, sah basuhan mukanya. Nah, itu nang suci apa? Nang suci itu adalah sebatas basuhan nang zahir. Nah, basuhan nang zahir aja, di mukanya aja bersih suci. Nah, kemudian di samping kita berwudu nang zahir, kita berwudu batin. Nah, apa wudu batin? Yaitu waktu kita membasuh muka kita lawan banyu tadi, hati kita ini atau batin kita ini apa? Mengingat kepada Allah. Nah, mengingat kepada Allah. Nah, kayak apa caranya? Waktu membasuh muka itu, hati kita ini jangan lalai, jangan lupa dari mengingat lawan Tuhan. Nah, kayak apa caranya? Nah, waktu kita membasuh muka ini, hati kita apa? Nah, hati kita, ya Allah, ampuni dosa nang ada di muka ulun. Nah, ini Imam Ghazali melajari ini. Nah, ya Allah, ampuni dosa nang ada di muka ulun. Karena dosa di muka ulun ini banyak. Dosa di mata, dosa di muntung, dosa di hidung. Nah, banyak dosa kita di muka. Ampuni ya Allah. Dan beri cahaya muka ulun ya Allah. Putihkan muka ulun. Nah, beri cahaya muka ulun. Nah, pada hari kiamat kena. Karena banyak kena di hari kiamat, banyak muha-muha orang itu kena hirang-hirang kena. Nah, kalau bahasa Arabnya kayak ini, Allahumma bayyid wajhi yauma taswaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Nah, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Ya Allah, bersihkan muka ulun, beri cahaya muka ulun. Nah, ini kenapa? Karena kena di hari kiamat, ya kah? Banyak muha orang itu kena hirang-hirang. Nah, jadi kita meminta lawan Allah dosa di muha minta ampuni, kita minta nur, minta cahaya di muka kita. Nah, ini namanya adalah wudu batin karena. Nah, ini wudu batin karena. Kenapa disebut wudu batin? Karena waktu itu kita kada lalai lawan Tuhan. Ingat lawan Allah.
Nah, jadi fokus kita berwudu di samping membasuh muka, tangan kita, ya kah, hati kita lawan Allah. Nah, kada nang mahaya-haya itu nak ada. Nah, ini nang pertama membasuh muka. Mudah-mudahan kita kau mengamalkan ini. Nah, kemudian yang ketiga rukun wudhu apa? Membasuh tangan keduanya mulai ujung jari sampai siku. Nah, jadi membasuh tangan ini katakan mulai ujung jari. Katakan biarlah mulai ujung jari. Nah, jadi mulai ujung jari sini berwudu itu. Nah, di keran itu kan. Sampai siku mun kawaja Nabi melabihi bagus. Supaya cahayanya kena banyak juga. Sebatas kita melebihi wudu, seitu juga cahayanya kena. Di mana? Di padang mahsyar. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena meminandui umat-umatnya ini min asaril wudu, daripada bekas-bekas wudu. Nah, jadi seberapa banyak kita melebihi, lebih pada siku misalnya kan separuh sini. Nah, maka cahayanya kena sampai di sini juga. Nah, jadi membasuh tangan kita. Nah, ya kah? Berapa kali? 3 kali. Jadi muka 3 kali, basuh tangan 3 kali. Cuma yang perlu ditekankan, dinyatakan membasuh muka itu 3 kali. Basuhan pertama itu nang wajib. Jadi ngatakan membasuh muka, basuhan pertama itu nang wajib. Jadi basuhan pertama tuh kita harus liput, harus bujur-bujur. Nah, itu. Adapun basuhan nang kedua, nang ketiga itu sunnat. Nah, itu. Nah, sama halnya membasuh apa? Membasuh tangan. Basuhan pertama itu wajib, baik tangan kanan atau tangan kiri. Nah, itu basuhan pertama yang wajib, jadi harus liput-liput. Nah, kalau kita misalnya bau tas, nah bau tas ini kan bau tas misalnya. Kalau kita koler memacul, nah diputar-putar, nah diputar-putar. Supaya apa? Supaya banyu itu meresap. Nah, hendak amannya le pacul. Nah, dipacul cincinnya. Nah, kemudian waktu membasuh tangan, nah waktu membasuh tangan kita isi pulang hati kita. Jangan lalai daripada apa? Mengingat kepada Allah. Apa? Nah, waktu kita membasuh tangan, ya Allah, ampuni ya Allah dosa yang ada di tangan kanan ulun. Karena yang awal dibasuh tangan kanan. Nah, ini supaya hati kita ini kada goflah, hati kita kada lalai, hati kita kada kesana kemari. Waktu apa? Waktu berwudu. Nah, jadi waktu membasuh tangan, ya Allah ampuni dosa yang ada di tangan ulun. Karena dosa di tangan ulun ini banyak. Nah, itu. Jadi minta ampun kita lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping kita minta ampun, ya Allah ampuni dosa yang di tangan kanan ulun, dan ulun ya Allah meminta mudah-mudahan tangan kanan ulun ini kena nang menyambut, nang menerima catatan amal kita kena. Nah, ini.
Ini di dalam hati kita meminta kepada Allah. Nah, itu kita. Jadi waktu berwudu itu apa? Kita minta ampun lawan Allah. Tangan kanan kita ini banyak dosa, banyak kesalahan. Jadi minta ampun lawan Allah. Dan kita meminta tangan kanan ini nang kena menerima catatan amal kita. Maka catatan amal ini kadang kalau hendak kita, aku tangan kanan aja kena aja. Misalnya kan melayang, misalnya melayang. Lalu tangan kanan kita nih kada kawa. Kita mengancang-ancang bedulu tuh kada kawa. Nah, kenapa? Karena mungkin tangan kita ini banyak dosa, banyak kesalahan. Nah itu waktu apa? Waktu tangan kanan. Nah, kemudian membasuh tangan kiri. Nah, membasuh tangan kiri sama, ya kan? Kita meminta kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, ampuni dosa yang ada di tangan kiri ulun. Karena dosa di tangan kiri ulun ini banyak. Kenapa? Karena tangan kiri ini bisa membantu tangan yang kanan berbuat dosa, berbuat maksiat. Nah, itu kita minta. Dan kita berlindung kepada Allah. Mudahan jangan tangan kiri ini nang mengambil kena catatan amal kita. Kenapa? Karena bilanya tangan kiri nang mengambil catatan amal, itu tanda kita itu celaka. Nah, tanda kita celaka. Dan kita berlindung lawan Allah. Mudahan apa? Jangan tangan kiri dan dari belakang. Nah, ini lebih celaka lagi. Nah, ini waktu kita membasuh tangan kita. Nah, kalau bahasa Arabnya apa? Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, ampuni dosa yang ada di tangan kanan ulun, dan ulun meminta tolong berikan catatan amal baik ulun dengan tangan kanan ulun, dan tolong ya Allah hisab dengan mudah. Nah, kita minta hisab yang mudah, hisaban yasira. Ada tapi ngalih kena. Nah, kemudian tangan kiri apa? Allahumma la tu'tini kitabi bisimali wala min wara'iz zahri. Ya Allah, jangan pian julung, jangan pian berikan catatan amal ulun dengan tangan kiri ulun atau mulai dari belakang ulun. Nah, itu permintaan kita waktu kita membasuh tangan kita. Kemudian yang keempat, menyapu sebagian kepala. Jadi sebagian kepala ini, yalah, boleh di sini, boleh di mana aja boleh. Nah, di belakang, pokoknya sebagian kepala. Nah, cuma caranya kini nang bagusnya, tanai banyu, ya kah? Nah, disapu kini. Nah, berapa kali? 3 kali. Nah, apa doanya? Nah, ketika kita membasuh, menyapu sebagian kepala, doa kita apa? Allahumma harrim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ya Allah, tolong peliharakan bulu dan kulit ulun, ya kah? Wa basyari 'alan nar, dilirap api neraka. Nah, awalnya kita apa? Awalnya kita minta ampun. Ya Allah, ulun minta ampun lawan pian. Dosa ulun ini banyak mana di kepala ulun ini. Kenapa? Di kepala ulun ini banyak lupa lawan pian. Banyak ada ingat lawan pian. Nah, itu.
Di kepala ulun ni banyak memikir-mikirakan nang kada baik, nang kada bagus. Nah itu. Di kepala ulun, di otak ulun ni banyak mengeluarkan apa? Ide-ide nang kada baik, nang kada bagus, nang dosa, nang maksiat di kepala kita. Nah minta ampun kita lawan Allah. Nah di samping itu kita minta apa? Minta peliharakan agar bulu dan kulit kita ini apa? Dipelihara daripada lirapan api neraka. Nah ini Imam Ghazali mengajari kita. Nah kemudian yang kelima, membasuh kaki keduanya hingga mata kaki. Nah jadi membasuh kaki, ya kan? Mulai ujung jari kaki, ya kan? Keduanya kanan dan kiri itu hingga mata kaki. Mata kaki itu pas di apa? Yang kecupuannya itu nah. Mata kaki. Nah cuman basuhannya itu apa? Bagus dilebihi. Nah, bagus dilebihi. Nah kemudian ketika kita membasuh kaki ini dilajari lagi oleh Imam Ghazali. Kenapa? Kita berdoa lagi lawan Allah. Kenapa doanya? Allahumma tsabbit qadami ala sirati yauma tazillu fihi al-aqdam. Nah ini doanya. Ya Allah, ampuni ya Allah dosa nang ada di batis ulun. Batis nang mana? Batis nang kanan, batis nang kiri. Ampuni ya Allah. Kenapa? Karena dosa di batis ulun ini banyak. Batis ulun ini ulun kada menyukuri. Banyak batis ini ulun bawa ke tempat-tempat nang dosa, ke tempat-tempat nang maksiat, ke tempat-tempat nang mengakibatkan mudarat. Nah ini minta ampun lawan Allah. Karena seberataan di awak kita ini apa? Kena jadi saksi. Ya kalau al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa tukallimuna aydihim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Nah kena mulut kita ini apa? Mulut kita ini dibungkam, ditutup mulut kita. Wa tukallimuna aydihim. Nah tangan kita ini berbicara kena. Tangan kita ini berpander. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka itu menjadi saksi kena. Jadi tangan nang berpander, batis nang jadi saksi. Nah itu. Jadi tangan berpander, ujar tangan, bujur. Nah batis itu kemana? Berjalan ke tempat-tempat nang dosa, tempat nang maksiat. Nah itu jadi minta ampun lawan Allah. Kemudian apa? Ya Allah, ampuni dosa nang ada di batis ulun, keduanya kanan dan kiri. Dan ya Allah, sabit qadami, tatapakan ya Allah batis ulun. Nah tumit ulun, ya kan? Alas sirati, ketika meniti jembatan siratal mustaqim. Yauma tazillu fihil aqdam. Karena pada hari itu kena, ketika orang meniti jembatan siratal mustaqim, banyak nang tergelincir kena. Nah banyak nang berguguran, banyak nang jatuh. Maka bilanya orang meniti jembatan siratal mustaqim, dalam kitab itu apa? Lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Orang menitinya macam-macam kena.
Ada seperti kilat yang menyambar, bebaya begacak langsung di surga. Ada yang seperti orang nang berkuda. Nah, meniti siratal mustaqim, berkuda, letak berkuda. Ada seperti apa? Ada seperti burung yang terbang. Ada juga kena orang meniti siratal mustaqim itu apa? Merangkak. Kemudian ada lagi orang meniti siratal mustaqim itu apa? Bakesot. Nah, bakesot. Ini ngalih bener ini. Kemudian lagi apa? Ada orang meniti siratal mustaqim itu seperti orang nang berjalan santai, berjalan batis, nah berjalan. Begantung apa? Begantung amal perbuatan orang di dunia. Nah, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkah kita berwudu. Jadi wudunya kayak ini, Pak. Wudunya kayak ini, Boy. Wudu zahir, wudu batin. Kenapa jadi mesti wudu zahir, wudu batin? Supaya zahir kita bersih, suci, batin kita pun disucikan Tuhan. Nah, jadi batin kita ini, bahasa kita itu apa? Jasmani rohani kita itu disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu ngarannya apa? Suci zahir, suci zahir batin. Nah, ini wudu secara batin atau yang disebut dengan wudu secara ma'rifah kepada Allah. Nah, jadi ini wudu ma'rifat, artinya ingat lawan Allah. Nah, wudu secara ma'rifat kepada Allah. Nah, mudah-mudahan kita beratan kawa memakai ini. Nah, kemudian yang keenam, tertib, artinya menurut aturan. Arti menurut aturan itu apa? Pertama tadi apa? Niat bersamaan dengan membasuh muka. Nah, kemudian membasuh muka. Kemudian apa lagi? Membasuh tangan. Kemudian menyapu sebagian kepala. Nah, aturannya membasuh sebagian kepala, sunat telinga. Nah, jadi telinga ini di juga sunat hukumnya. Jangan ditinggal. Nah, kemudian membasuh kaki kita. Nah, itu maksud tertib itulah berurutannya. Ada boleh melengkau. Misalnya tangan berdahulu kan. Nah, itu ada tertib ngaranna. Arti tertib itu beraturan, bersusun. Nah, dari awal sampai akhir. Ada boleh dihurupakan tuh kada boleh. Misalnya basuh tangan, hanya muha, nah itu kada tertib ngaranna. Kemudian tambahan, kalau ada di anggota wudu rambut atau daging yang lebih, misalnya butir, nah, atau misalnya apa lagi kutil, nah itu kan lebih. Yang lebih wajib menyampaikan air ke sana, contohnya jari yang lebih misalnya. Nang adat kebiasaan berapa? Nah, 5 sekalinya di sini ada nah. Becakang ini 6 jadinya. Nah, maka menyampaikan banyu ke jari yang lebih ini wajib hukumnya. Nah, kalau misalnya mengaras misalnya kan, nang wajib tuh nang 5 aja misalnya. Karena tak adat nang 5 normal kan.
Jadi nang becakang ini kada dibasuh, maka kada sah wudunya. Nah itu. Atau misalnya apa? Di kaki kita misalnya. Nah itu. Ada lebihan jari itu misalnya 6 juga misalnya. Nah itu. Maka menyampaikan air ke situ wajib hukumnya. Kemudian yang kedua, kalau ada yang menegah sampainya air ke kulit seperti getah. Ya kalau atau misalnya lem, maka menghilangkannya hukumnya wajib. Misalnya ada gatah, misalkan buangi dulu gatahnya. Atau misalnya ada bekas lem, buangi dulu. Nah itu. Kenapa? Karena itu kalaunya dibiarkan itu kada menegah air sampai ke kulit. Nah. Jadi menghilangnya itu apa? Wajib. Kemudian yang ketiga, kalau anggota itu amat rapat seperti jari kaki sehingga tiada sampai air tanpa diselang-selangi, maka menyelang-nyelanginya ini hukumnya wajib. Nah, jadi jari-jari nang rapat tuh dibuka, ya kah? Nah, supaya apa? Supaya banyu itu sampai. Nah, kalau jari-jari batis itu rapat kan. Nah, maka menyampaikan banyu ke situnya apa? Wajib. Nah, kemudian sunat wudu, ya kah? Banyak diantaranya. Wallahu a'lam bishawab. Minta halal, minta ridha dunia akhirat, nun pian berataan, mudahan barakah kita bermajelis, mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa mama abah kita, guru-guru kita, muslimin muslimat, jiran tetangga berataan dan sanak kita berataan, baik nang masih hidup atau berdahulu dari kita, mudah-mudahan berataan diampuni oleh Allah. Dosa zahir, dosa batin, dosa disengaja, kada disengaja, dosa besar, dosa kecil diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita selamat dunia akhirat, berberkat dunia akhirat, sehat panjang umur berataan dalam iman dan takwa kepada Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah, ini ada nang berulang tahun. Kita doakan mudah-mudahan kepada Sidin nang berulang tahun, mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang. Dalam artian umur nang panjang nang berkah. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya. Mudah-mudahan dalam menjalani kehidupan diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala iman nang kuat, iman nang mantap, istiqomah dalam kebaikan. Karena hadis Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Jar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas, sebaik-baik manusia itu jar Nabi adalah man tala umruhu, orang yang diberi umurnya panjang oleh Allah, wa hasuna amaluh, amalnya baik, amalnya bagus. Mudahan kita panjang umur. Nah, umurnya panjang, berkah, ya kan, diisi dengan kebaikan-kebaikan. Nah, kainana kita hadir di majelis ilmu sembahyang berjamaah, ini umur nang panjang nang berkah sebenarnya. Nah, itu kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian Nabi apa? Wasyarrun nas, sejahat-jahat manusia itu apa? Man tala umruhu, orang nang diberi panjang umur oleh Allah, wasa'a amaluh, amalnya jelek, amalnya kada baik, amalnya kada bagus, amalnya jahat. Na'udzubillahi min dalik. Dan minta halal, minta ridha. Sebelum menutup majelis, nah kita salawat. Ada amanah mabruk alfa mabruk, ala kadarnya aja, ala kadarnya aja, anu hajat aja. Nah, mudahan berkah.
Amin. مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يا ميلادك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يا ميلادك مبروك سلامك هاري ميلاد سمدارك رحمن سلامك هاري ميلاد سمدارك رحمن dari Allah hingga hidup selamat mabrur mabrur alaiki mabrur 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 alaiki mabrur mabrur اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي وآل النبي. الفاتحة. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi 'ilmi wa barakatan fi rizqi وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عن الحساب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اختم لنا بختم السعادة واجعلنا من الذين هم حسن وزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذي الشفاعة وعلى آله ذوي السيادة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.